Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra dari jurusan Taders IPS, Universitas Islam Negeri Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Landasan Politik Pendidikan. Di dalam politik pendidikan, ada dua pengaruh politik dalam pendidikan. Yang pertama, politik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai wahana pembangunan politik. Poin pertama yaitu politik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu Pasal 29, termasuk amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun, hingga saat ini, implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan, tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20% dari APBN. Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara. Yang A, moralisme religius. Dalam pendekatan ini, negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan, hal ini dikenal pada zaman skolastik. Yang B, masa Aufklärung. Munculnya intelektualisme mendorong negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intelektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara. Yang C, perkembangan nasionalisme. Dengan lahirnya negara-negara bangsa pada abad ke-19, terutama sesudah Revolusi Prancis, maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam pendidikan totaliter. Yang D, lahirnya demokrasi. Hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh seorang filsuf terkenal yaitu John Dewey, yang mengatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai demokratis, maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan demokratis. Poin yang kedua adalah pendidikan sebagai wahana pembangunan politik. Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama, ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua, ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan. Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan. Pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampur adukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena di dalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek. Menurut pendapat
kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan, karena politik tidak dapat hanya dipahami oleh arti sempit. Upaya-upaya untuk memperluas dukungan pendidikan. Yang A. Menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dalam kehidupan di masyarakat dan politik nantinya. Yang B. Menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik, tetapi dalam koridor pendidikan, bukan sekadar politisasi pendidikan. Yang C. Membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figur yang baik bagi anak didik. Yang D. Penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata. Tidak ada segala sesuatu yang bersifat instan mampu memberikan hasil yang baik, sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini. Kesimpulan dari PowerPoint saya adalah pendidikan bukan alat politik, tetapi politik adalah pendidikan. Dan sebaliknya, pendidikan tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara, atau memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara. Di sisi lain, supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan. Pendidikan politik, tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang berhineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas di sebagian besar kota di Indonesia yang terbentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik yang mengaturnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.